Tapi ketahuilah, sebagaimana firman Tuhan sering kita dengar pula, yaitu Tuhan atau Allah turut bekerja dalam segala hal hanya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Shalom semuanya, apa kabar? Saya percaya kita semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, sudah berlangsung beberapa lama ini kita semua di rumah, tidak ada kegiatan apa-apa. Pemerintah menyuruh kita untuk social distancing, menjaga jarak. Kita semua dihimbau, bahkan diperintahkan untuk tetap belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Saya percaya kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah ini adalah kebijakan yang terbaik buat kita semua. Walaupun waktu kita menjalankannya itu ada orang-orang yang merasa dirugikan. Tapi ketahuilah, sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Roma 13. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, berdasarkan firman Tuhan inilah bahwa pemerintah yang di atas kita ini adalah dari Allah. Oleh sebab itu, segala kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan daripada Allah sendiri. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu social distancing, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin waktu kita menjalankannya kita terasa berat sekali. Tapi ketahuilah, sebagaimana firman Tuhan sering kita dengar pula, yaitu Tuhan atau Allah turut bekerja dalam segala hal hanya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Apakah kita bisa mengaminkan ayat tersebut? Tuhan turut bekerja dalam segala hal hanya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Segala hal, termasuk sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya waktu kita menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah, bahkan sampai sekarang kebijakan-kebijakan itu ditekankan malah meluas dengan PSBB yang sudah diperpanjang beberapa hari yang lalu, diperpanjang sampai tanggal 22 Mei. Nah, dengan kurun begitu lama, semua otomatis banyak pekerjaan-pekerjaan, semua usaha-usaha, semuanya tidak boleh beroperasi. Kita harus taati. Dan belum lagi kita juga diperintahkan oleh pemerintah Republik Indonesia bahwa kita tidak boleh mudik. Ini juga harus kita taati. Ini semua semata-mata hanya untuk kebaikan kita. Bapak, Ibu, menanggapi firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hanya mendatangkan kebaikan buat kita. Berapa banyak orang mengatakan bahwa mana kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita? Apa yang saya hadapi ini hanya buat saya menderita. Bapak, Ibu, memang kita tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan kalau kita tetap di dalam kondisi menggerutu. Kita bersungut-sungut waktu kita melakukan, mentaati kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita harus benar-benar taat dengan ikhlas, dengan sadar. Kita baru benar-benar bersyukur, baru kita bisa merasakan kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kalau setiap kita masih bersungut-sungut, kita masih saja melawan, kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh, kita disuruh untuk belajar dari rumah. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang merasa kewalahan mendidik anaknya. Mereka merasa, aduh ini anak bagaimana, susah sekali untuk diatur, untuk diajar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, khususnya ibu-ibu rumah tangga, kalau kita bisa merenungkan apa sih kebaikan Tuhan waktu kita disuruh mengajar anak kita di rumah, kita bisa menemukan apa-apa saja yang menjadi kelemahan anak tersebut, apa-apa saja di bidang mana saja yang menjadi minat anak tersebut, menjadi suatu kelebihan daripada anak kita tersebut. Bukankah itu suatu anugerah buat kita? Kita bisa melihat perkembangan anak kita
Kita bisa melihat dengan mata kita sendiri bahwa anak kita ini adalah anak yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar bersyukur. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, kita akan menemukan hal-hal yang negatif. Untuk kita yang bekerja dari rumah, mungkin kita merasa kita semuanya hilang pekerjaan. Nah, saat inilah kita merenung. Berapa banyak di antara kita waktu kita mendapatkan pekerjaan itu, kita meremehkan. Kita tidak suka dengan pekerjaan yang kita geluti, dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita hadapi hari demi hari. Saat ini kita boleh merenung bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kita hadapi hari-hari ini adalah suatu anugerah yang besar dari Tuhan. Ditambah lagi perusahaan-perusahaan tutup, pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh dilangsungkan lagi, banyak pegawai-pegawai yang di PHK. Kita boleh belajar di dalam kelemahan ini. Kita belajar bagaimana kita harus berbagi. Kita tidak boleh egois. Kita harus memikirkan, kita sebagai pegawai, kita memikirkan usaha-usaha perusahaan-perusahaan kita. Kita harus benar-benar berbesar hati untuk merelakan mungkin sebagian gaji kita dipotong. Kita harus merelakan segala sesuatunya. Sebagai karyawan, kita melihat betapa para pemimpin kita di perusahaan memperjuangkan kita. Dan sebagai pemimpin perusahaan, sebagai owner perusahaan, inilah saatnya kita belajar bagaimana pegawai-pegawai kita treat. Kita benar-benar memperhatikan mereka. Bukan waktu-waktu mereka menguntungkan buat perusahaan kita, tetapi di dalam kala inilah kita belajar berempati. Kita mulai belajar sebagai owner, sebagai pemilik perusahaan. Kita belajar untuk tetap memperhatikan pegawai-pegawai kita. Kalau kita memperhatikan semua itu, pasti saya percaya kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, kita beribadah dari rumah. Ini juga suatu pelajaran yang baik kita hadapi bersama. Kita tidak lagi bisa beribadah di dalam gereja yang biasa kita lakukan, tapi kita harus beribadah dari rumah. Ini juga menandakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Mungkin waktu kita harus ke gereja, kita banyak kehilangan waktu. Kita mungkin hanya tidak bisa cukup ongkos ke gereja. Kita tidak memiliki sarana-sarana yang terbaik untuk ke gereja. Kita punya waktu tidak cocok untuk gereja. Tapi untuk ibadah di rumah kita bisa banyak waktu, kita bisa banyak sekali. Kita dimanapun kita berada, kita dapat beribadah kepada Tuhan melalui live streaming yang diadakan oleh Bapak Gembala kita. Kita dapat menontonnya, kita dapat beribadah bersama-sama. Dan ketahui sekali lagi, apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya tentang beribadah dari rumah. Mungkin selama ini kita tidak mengerti. Waktu kita diberikan kebebasan untuk beribadah di rumah, kita boleh datang ke gereja. Kita itu ternyata hanya rutinitas biasa. Sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Tuhan, kita merasa hari Minggu kita wajib ke gereja. Sesungguhnya hati kita tidak melekat kepada Tuhan. Di dalam ibadah dari rumah ini, banyak sekali orang-orang yang merasa menganggap enteng. Mereka tidak lagi mau beribadah, mereka hanya bersantai-santai di dalam rumah. Dia tidak lagi bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, waktu kita beribadah dari rumah ini juga menyatakan bagaimana isi hati kita sesungguhnya. Apakah kita benar-benar bisa tetap beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dan segenap pikiran kita. Itu semua kalau kita jalankan dengan ucapan syukur, saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita benar-benar berdoa saat ini. Kita minta kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami percaya Tuhan, di dalam segala kesesakan kami, di dalam segala keterbatasan kami, Engkau ada bersama kami. Kami percaya Tuhan, melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditetapkan bagi kita semua, yang harus kita jalani dan harus kita taati, itu semata-mata untuk kebaikan kita. Bapak, kami bersyukur kami ada dalam Indonesia ini. Suatu pemerintahan yang begitu luar biasa memperhatikan rakyatnya. Dan kami percaya Engkau adalah Allah kami yang memberkati kami, yang selalu menjaga melindungi kami dan selalu memberikan kami yang terbaik. Berkati orang di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka sehingga mereka boleh menemukan hikmah
yang mereka alami selama ini, sehingga mereka menjalaninya tidak dengan sia-sia dan tidak bersungut-sungut. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.